Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Sen. Nah, pada video kali ini yang Pak Sen bahas adalah rotasi. Rotasi itu juga merupakan bagian dari materi transformasi geometri. Konsep rotasi itu adalah perputaran. Perputaran itu ada yang searah jarum jam dan juga ada yang berlawanan arah jarum jam, seperti pada gambar berikut ini. Untuk gambar yang B, itu namanya perputarannya searah jarum jam. Kalau yang C, itu namanya perputarannya berlawanan jarum jam. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa jenis perputaran itu ada yang berlawanan arah jarum jam dan ada yang searah jarum jam, sekarang Pak Sen yang akan jelaskan adalah besar rotasi yang akan kita lakukan pada suatu bidang koordinat kartesius. Contohnya, rotasi titik sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, itu ditulis kalau dia berlawanan arah jarum jam, sudut perputarannya itu adalah positif. Ditulis plus 90 derajat. Nah, rumus perputarannya pada bidang koordinat kartesius adalah jika ada titik A, X, Y yang dirotasikan terhadap titik pusat O sebesar 90 derajat, itu bayangannya adalah A aksen min Y, X. Nah, jadi kalau divisualisasikan seperti ini. Bidang koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian, karena titik pusat rotasinya adalah di 0,0, di O, ya, di sini, maka misalkan kita punya A yang berkoordinat X, Y, jika diputar berlawanan jarum jam, berarti perputarannya ke kiri ya, sebesar 90 derajat. Nah, misalnya Pak Sen tulis di sini. Karena 90 derajat berarti Pak Sen kita tandai tanda siku-siku. Nah, sehingga inilah perputarannya. Dari A berputar ke kiri sebesar 90 derajat berlawanan jarum jam. Nah, koordinatnya A aksen X, ya. A aksen min Y, X. Nah, itu visualisasinya. Untuk contoh soalnya, tentukan hasil transformasi titik A 2,3 yang dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, sesuai dengan prosedurnya secara sistematis bisa tulis seperti ini. Ada titik A yaitu 2,3 itu dirotasikan terhadap titik pusat O sejauh 90 derajat. Nah, bayangannya menjadi A aksen, lihat, negatif Y, X. Y-nya adalah 3, X-nya adalah 2. Negatif Y berarti negatif 3, 2. Nah, jadi bayangannya adalah A aksen negatif 3,2. Selanjutnya, ada rotasi titik sebesar 90 derajat searah jarum jam. Nah, besar sudut perputarannya karena searah jarum jam itu ditulis negatif 90 derajat. Rumusnya, jika ada titik A, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh negatif 90 derajat, maka A aksennya adalah Y, negatif X. Jadi kalau divisualisasikan seperti ini. Dan Pak Sen dulu gambarkan sumbu koordinatnya, sumbu X, ada sumbu Y. Nah, jika ada titik A, yaitu X, Y di sini, dirotasikan sebesar negatif 90 derajat searah jarum jam, itu akan perputarannya ke bawah ke sini. Ya, sehingga di sini adalah A aksennya yang berkoordinat di Y, negatif X. Nah, kalau untuk kemudian Pak Sen kasih tanda di sini siku-siku karena 90 derajat. Nah, dari A dia berputar
ke bawah searah jarum jam, bayangannya adalah di A aksen, di mana bayangan dari A aksen itu adalah Y, negatif dari X. Oke, itu visualisasinya. Selanjutnya untuk contoh soal, tentukan hasil transformasi titik A negatif 3,5 yang dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam. Pertama, kita harus menulisnya secara sistematis sesuai dengan formula yang sudah diberikan. Ada suatu titik A, yaitu negatif 3,5, dirotasikan terhadap titik pusat yang searah jarum jam sebesar 90 derajat. Jadi kita tulis negatif 90. Sehingga bayangannya A aksen itu adalah, rumusnya adalah Y, negatif X. Berarti Y-nya 5, negatif X. X-nya adalah negatif 3. Berarti negatif dari negatif 3. Berapa? A aksen 5, negatif dari negatif 3 berarti positif. Nah, bayangannya adalah A aksen 5,3. Oke, selanjutnya adalah rotasi titik sebesar 180 derajat. Nah, khusus untuk rotasi sebesar 180 derajat, meskipun searah dan berlawanan jarum jam, itu akan memiliki transformasi yang sama. Visualisasinya seperti ini. Misalnya ada suatu titik A di sini, yaitu di X, Y, ya. Kemudian dirotasikan sebesar 180 derajat. Jadi di mana itu? Pasti bayangannya ada di sini. Nah, kenapa? Nah, coba kalau kita rotasikan, beginilah arah rotasinya dari A. Karena 180 derajat. Disinilah A aksennya. A aksennya yaitu negatif X, negatif Y. Nah, itu visualisasinya adik-adik. Kalau contoh soalnya, tentukan hasil transformasi titik A 5,7 yang dirotasikan sebesar 180 derajat searah jarum jam. Jika ada suatu titik A 5,7 itu dirotasikan terhadap titik pusat O yaitu 0,0 sebesar 180 derajat, maka bayangannya adalah A aksen. Maka bayangannya adalah A aksen min X, min Y, berarti X-nya adalah 5, berarti negatif 5. Negatif Y, Y-nya 7, berarti negatif 7. Inilah hasil transformasinya dari rotasi sebesar 180 derajat. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar merotasikan titik sejauh 90 derajat dan 180 derajat, baik itu yang searah jarum jam ataupun yang berlawanan arah jarum jam. Lalu, jika ada soal yang merotasikan titik sejauh 270 derajat, bagaimana caranya? Nah, khusus untuk rotasi titik sejauh 270 derajat, itu akan sama dengan hasil transformasi yang dirotasikan sejauh 90 derajat. Untuk kasus yang pertama, jika ada titik yang dirotasikan sejauh 270 derajat yang searah jarum jam, hasil transformasinya akan sama dengan titik yang dirotasikan sejauh 90 derajat yang berlawanan arah jarum jam. Penjelasannya, jika ada suatu titik A, yaitu X, Y, yang dirotasikan terhadap titik pusat O sejauh 270 derajat searah jarum jam, berarti negatif 270 derajat, maka bayangannya itu sama dengan hasil rotasi 90 derajat yang berlawanan arah jarum jam. Maka A aksennya adalah negatif Y, X. Oke, bisa adik-adik? Nah, khusus untuk kasus yang kedua, kalau ada rotasi titik sejauh 270 derajat yang berlawanan jarum jam, maka hasil transformasinya akan sama dengan titik yang dirotasikan sejauh 90 derajat yang searah jarum jam. Jika ada titik A, X, Y,
dirotasikan terhadap titik pusat O sejauh 270 derajat. Pak tulis positif karena berlawanan jarum jam. Maka bayangannya itu akan sama dengan rotasi sejauh 90 derajat yang searah jarum jam. A aksen Y, negatif X. Nah, selanjutnya adik-adik yang Pak Sen jelaskan adalah bagaimana caranya menyelesaikan soal-soal rotasi yang dikombinasikan. Perhatikan contoh soal 1. Tentukan hasil transformasi titik P 3,5 yang dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam. Kemudian dicerminkan kembali terhadap garis Y sama dengan X. Pada soal ini ada dua transformasi yang harus kita lakukan. Pertama, kita rotasikan dulu titik P-nya ini. Kemudian yang kedua, setelah dapat bayangannya, kita cerminkan kembali terhadap garis Y sama dengan X. Jadi kalian harus ingat dulu, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Formulanya adalah jika ada suatu titik P, X, Y, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya itu adalah tinggal dibalik Y, X. Nah, ini adalah transformasi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, untuk soal yang satu ini, pertama kita harus cari dulu transformasi hasil dari rotasinya. Ada suatu titik P 3,5 dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam. Berarti negatif 90. Nah, sehingga bayangannya menjadi P aksen berapa? Kalau rotasinya searah jarum jam sebesar 90 derajat, Y, negatif X. Y-nya adalah 5, berarti 5, X-nya adalah 3, negatif X berarti negatif 3. Nah, jadi pertama kita sudah menyelesaikan transformasi untuk rotasinya. Sekarang, dicerminkan kembali terhadap garis Y sama dengan X. Jadi, ketika kita mempunyai titik P aksen 5, negatif 3, dicerminkan kembali terhadap garis Y sama dengan X, maka V double aksennya itu menjadi, tinggal balik, negatif 3,5. Ya. Selanjutnya, contoh soal 2. Tentukan hasil transformasi titik A negatif 4,6 yang dirotasikan sejauh 180 derajat searah jarum jam, kemudian ditranslasikan kembali oleh T, 2, dan 3. Jadi kita harus mencari dulu transformasi hasil dari rotasinya. Selanjutnya, contoh soal 2. Tentukan hasil transformasi titik A negatif 4,6 yang dirotasikan sejauh 180 derajat searah jarum jam, kemudian ditranslasikan kembali oleh T, 2, dan 3. Pertama, kita cari dulu bayangan hasil dari rotasi. Ada suatu titik A, yaitu negatif 4,6, dirotasikan oleh pusat O sejauh 180 derajat, maka bayangannya menjadi A aksen berapa? Negatif X, negatif Y. Negatif 4 berarti negatif dari negatif 4, negatif Y-nya. Nah, Y-nya adalah 6, berarti kalau negatif Y-nya negatif 6. Sehingga A aksen itu adalah 4, negatif 6. Setelah kita mendapatkan bayangan hasil rotasinya, kita akan translasikan lagi oleh T, 2, dan 3. Maka A aksen 4, negatif 6 itu kita translasikan lagi oleh T, 2, dan 3,
maka A double aksennya menjadi 4 tambah 2, negatif 6 tambah dengan 3. Sehingga bayangannya menjadi A double aksen 6, negatif 6 tambah 3 berarti negatif 3. Inilah hasil transformasi dari titik A tersebut. Oke adik-adik, hanya itu yang Pak Sen bisa bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus latihan. Terima kasih.